Halo teman-teman semua, kembali lagi sama podcast kebanggaan kita semua, tercinta untuk kita semua, yaitu adalah podcast Loajanan Yuti Bersatu, Wadah Bekesa. Nah, hari ini aku nggak sendiri nih teman-teman. Sekarang hari ini aku ditemenin sama orang yang luar biasa. Luar biasa datang dari Jakarta jauh-jauh cuman buat salah satunya mengunjungi Yuti Loajanan Sanga. Dan sekarang kita lagi ada di podcast Wadah Bekesa bersama Bapak Henry. Halo Ya, Pak Henry. selamat sore, Selamat Mas sore, Dafa. Pak Henry. Selamat sore juga semua teman-teman Loajanang Sanga Bersatu. Bersatu Pak. Wah, luar biasa. Sebuah kehormatan Pak sambutannya, ya. buat kita Yuti Loajanan Bersatu bisa menerima Bapak di sini. Baik. Iya Pak. Mungkin di sini atas background Bapak yang sangat bisa dibilang profesional di bidang teknologi mungkin Pak ya. Nah, punya pengalaman yang luar biasa banyak di bidang teknologi. Jadi kita mau nanya-nanya nih Pak tentang teknologi mungkin Pak. Nah, kalau misalnya bicara zaman gitu Pak. Kalau misalnya bicara zaman kan gimana Pak ya? Dulu Bapak ngalamin mungkin zaman-zaman waktu internet ini masih kilobyte gitu Pak. Dimana dulu buat sinyal-sinyal aja susah gitu Pak nyarinya Pak. Internet aja belum ada, HP aja mungkin masih seadanya. Bahkan mungkin belum ada Pak, zaman-zaman belum ada HP Pak. Nah, gimana Bapak gimana ya namanya? Menyesuaikan diri melihat perkembangan zaman dari zaman Bapak melihat benar-benar milestone-nya berarti Pak. Betul. Internet itu hidupnya seperti apa sampai saat ini bisa digunakan dan bisa menjadi sebuah improvisasi digitalisasi buat industri di Indonesia khususnya. Iya, Mas Dafa dan teman-teman semua ya. Ya, bisa dilihat lah dari penampakannya gitu ya. Saya generasinya sama Mas Dafa generasinya ya. Kalau Mas Dafa ini kan milenial gitu ya. Kalau saya berarti masuknya apa? Kolonial maksudnya. Atau mungkin juga denial gitu ya. Generasi denial. Mendinai bahwa saya sekarang harus hidup di zaman digital gitu Betul, ya. Pak. Betul, Itu Pak. suatu hal yang menjadikan suatu suatu hal yang baru. Karena kalau boleh dibilang ya, generasi-generasi saya ini itu tergolongnya adalah namanya digital migrant, migrasi. Jadi kalau Mas Dafa ini kan masuknya digital native sih ya. Jadi digital artinya native. dari lahir sampai sekarang usia seperti ini sudah masuk di eranya digital. Betul Pak. Jadi ya beda banget sama zaman saya dulu yang namanya digital itu suatu mungkin boleh dibilang kemewahan ya. Kemewahan. Ya zaman dulu tadi cerita zaman dulu yang namanya internet itu sangat terbatas, bandwidthnya kecil, artinya apa? kecil. Lemot kalau bahasa sekarang. Lemot, Pak, ya. Tapi zaman dulu keren kalau udah bisa connect itu, ya ini nostalgia aja ya. Zaman dulu itu kalau Wisata masa lalu, koneksi Pak. pakai yang namanya modem gitu ya. Mungkin kalau sekarang udah nggak ada yang ngalamin. Pakai modem tuh yang bunyi cek gitu Ada ya. suaranya. Bunyi kayak gitu. Terus koneknya pakai line telepon. Line telepon. Line telepon yang buat telepon kita paralel dulu namanya Telkomnet instan. Wah, Telkomnet instan. gitu. Itu udah bangga gitu. Wah, bisa udah- connect udah internet, keren bisa itu, Pak, ya? browsing, gitu. Punya email. Iya. Zaman dulu langka ya. Langka, Pak. Ya. Betul. Betul bahwa perkembangan zaman tuh luar biasa cepat gitu ya, nggak berasa. Ya saya boleh dibilang tadi denial itu adalah menolak menolak tua sehingga ya Enggak. kita nggak ada istilah tua ya di sini ya. Nggak ada, Pak, sebagai- nggak ada istilah tua. Ya jadi ya berumur lah tua sehingga. Mana. Tapi perkembangan dunia digital itu sangat cepat itu ya kalau yang secara sedikit science gitu ya, ada hukum yang namanya hukum Moore gitu. Hukum Moore. Jadi yang berlipat kali ganda dari sisi teknologinya, perkembangan ya dalam ini waktu itu Moore menuliskan hukumnya mengenai transistor gitu ya. Transistor jumlah transistor dalam suatu chip akan berlipat dalam deret ukur gitu ya, bahkan yang luar biasa eksponensial. Nah, era itu yang membawa kita hingga kita saat ini bisa menikmati yang namanya macam-macam ya, mulai dari komunikasinya itu, ya kita sekarang dalam genggaman nih, kita bisa berkomunikasi. Zaman dulu, tadi saya juga sempat cerita, zaman dulu yang namanya telepon itu mesti ngantri apa? Nyari wartel. Wah, dulu iya Pak. Namanya Dulu wartel di mana-mana Pak ya dulu ya. Iya. Iya. Harus antri
dulu saya ingat kalau jam 9 malam ada potongan tuh ya. Iya. Ya, jadi pulang kantor, pernah saya kan tugas juga pernah ke cabang atau site gitu, mau telepon ke keluarga di Jakarta gitu, mesti antri nih. Kenapa? Karena jam 9 baru ada diskon. Maklum waktu itu juga kita waktu baru masuk juga kan serba ngirit semuanya. Iya, serba gitu, ngirit, meskipun Pak. dalam rangka tugas, tapi kita semua harus cari yang paling optimal ya. Betul, Pak. Gitu. Jadi untuk komunikasi, nah selanjutnya masuk ke era bukan hanya telekomunikasi voice aja, bahkan sekarang yang namanya video call itu udah hal yang lumrah. Zaman dulu memang nggak ada, maksudnya sulit sekali mendapatkan kemewahan bisa bertatap muka secara virtual. Tapi sekarang sudah suatu hal yang biasa ya. Udah sangat biasa. Nah, Pak. apalagi kemarin nih kita dalam masa pandemi, mau nggak mau kita terpaksa ya, dipaksa oleh keadaan harus memanfaatkan teknologi digital ini supaya kita bisa tetap survive dalam hal bisnis nih. Kalau saya konteksnya sekarang ya, kita di UT ya. Bagaimana dalam keadaan keterbatasan ya, saya tahu kalau di cabang atau site, apalagi site waktu itu ya, benar-benar kalau yang sampai diberlakukan lockdown, nggak bisa keluar masuk secara fisik, ya satu-satunya cara untuk saling tetap terhubung ya menggunakan teknologi digital. Baik itu online dari sisi aplikasi, email, bahkan untuk mengarrange suatu meeting pun juga akhirnya pakai online gitu ya, pakai Microsoft Teams gitu ya atau Zoom gitu ya. Itu semua dimungkinkan dengan perkembangan teknologi. Nah, kita yang penting apa? Perkembangan teknologi itu kan hal-hal yang terjadi di luar kita ya. Betul, Pak. Nah, tetapi apa yang kita bisa manfaatkan dengan perkembangan tadi, itu yang lebih penting. Ya, kita harus mengembangkan diri kita. Mengembangkan diri kita nggak boleh berhenti dengan keterbatasan. Ya, waktu itu ya, dengan keterbatasan kita nggak bisa bertatap muka secara fisik, nggak bisa berkomunikasi. Nah, dengan adanya teknologi, kita harus manfaatkan itu. Artinya apa? Artinya kita jangan berhenti untuk belajar. Ya, kalau anak-anak muda dengan mudah belajar ya, intinya apa? Dikasih handphone, dikasih aplikasi Zoom gitu, Microsoft Teams, Facebook. Emang ada training yang namanya training menggunakan Facebook? Nggak ada. Instagram? Nggak ada. Pak. Bahkan sekarang nih, bikin podcast gini. Ya gampang banget gitu ya, semua orang belajar. Baik lihat di YouTube, saling sharing, itu semua sudah tersedia. Nah, jadi kalau tadi cerita bagaimana kita harus menyikapi ini, menurut saya kembangkan kompetensi kita, menggunakan segala sarana yang ada, karena sekarang sangat berlimpah ya, teman-teman semua ya, resources sangat melimpah. Ya boleh dibilang, mohon maaf mungkin setiap orang sekarang dengan mudahnya punya perangkat telekomunikasi, dalam tanda kutip smartphone ya. Smartphone. Harga koneksi, bandwidth maupun internet juga boleh dibilang terjangkau. Pak. Ya, jadi dengan biaya yang terjangkau. Nah, itu semua semacam kayak jendela bagi kita untuk kita bisa mengeksplorasi hal-hal baru, meningkatkan kompetensi kita, dan bahkan juga berkreasi. Kayak bikin konten kayak gini ya. Ini kan. Ini semua ini kan mengalir dengan apa? Produk teknologi sebenarnya. Produk teknologi, tapi yang penting apa? Isinya kan, kontennya ya. Kalau kita punya YouTube channel tapi dianggurin, atau punya Instagram tapi cuma dianggurin, apa gunanya? Buat apa? Yang penting kan isinya. Ya, makanya dengan adanya event-event kayak gini, saya sangat senang nih di Wajangan Sanga ya. Pak. Ini punya teknologinya ada, orang-orangnya juga kreatif ya. Ada Mas Dava nih, mewakili dari generasi yang sungguh luar biasa nih ya. Tapi juga pasti teman-teman yang di Wajangan Sanga Bersatu ini itu juga pasti memiliki semangat yang sama. Nggak pandang umur, tadi saya juga udah bilang, tidak ada batasan umur untuk belajar. Betul, Pak. Ya, itu. Jadi kita manfaatkan terus perkembangan teknologi, jangan menganggap sebagai suatu keterbatasan, tapi justru gunakan itu sebagai sarana buat mengembangkan diri. Betul, Pak.
Jawaban yang luar biasa sekali dari Gitu. Pak Henry. Panjang Jadi, ya. Panjang Pak, Kalau panjang. dipancing sedikit langsung keluarnya panjang. Tapi lengkap dan jelas Pak. Oke. Jadi yang saya tangkap juga Pak Henry ini, wah banyak Pak sekarang mungkin kalau generasi-generasi yang tadi Bapak bilang mungkin technological migrants gitu Pak ya. Banyak yang cenderung menolak teknologi Pak. Saya nggak mau deh, udah lihat biar anak muda aja yang ini, biar anak muda aja yang lebih paham kayak gitu kan. Mungkin ya kalau generasi-generasi itu beberapa mayoritas lebih ke arah ke sana Pak mikirnya Pak. Tapi yang saya lihat Pak Henry ini luar biasa. Pak Henry ini bayangin sekarang jadi salah satu profesional di CST ya Pak ya. Betul. Luar biasa sekali Pak Henry ini berarti apa ya bisa bilang milestone-nya dari awal di UT sampai bisa menjadi petinggi di CST luar biasa sekali. Pak Henry menerima teknologi dengan baik, Pak Henry menyesuaikan dan juga menjadikan teknologi ini menjadi sebuah sarana untuk akselerasi perusahaan, betul Pak? Betul. Menarik dari tadi apa yang dibilang sama Pak Henry, COVID ini memaksa kita untuk tenggelam di teknologi Pak. Apa yang Bapak rasain nih Pak? Pandemi memang mungkin ada efek dari segi bisnis gitu Pak, tapi dari sisi teknologi apa yang paling Bapak rasain? Dari hadirnya COVID, kesadaran kita tertampar untuk menerima teknologi dan bahkan menggunakan teknologi sebagai daily use kita, dan apa yang Bapak rasain gitu? Apa impact terbesar dari datangnya COVID terhadap penggunaan teknologi di sektor industri, khususnya di UT gitu Pak? Ya, untuk UT ya khususnya Betul, di Pak. konteksnya ya, karena kita kan konteksnya di UT Betul, gitu Pak. ya, jadi Iya. jangan ngelantur kemana-mana. Iya Pak. Betul, bahwa dengan adanya COVID kita tadi yang sebagai suatu paksaan kita harus beradaptasi dengan teknologi itu valid. Tetapi yang lebih penting lagi adalah keterbatasan tadi yang sudah kita bisa atasi dengan teknologi itu harus menjadikan justru nilai tambah buat kita. Ya, nilai tambah artinya apa? Teknologi itu seperti pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Iya, Pak, Di satu sisi memudahkan hidup kita, gitu ya. Betul, Pak. Memudahkan hidup kita tadi terbantu dengan memudahkan komunikasi, kita bisa membuat konten, gitu ya. Tapi di sisi lain dampak negatifnya juga harus kita waspadai. Nih, dengan adanya teknologi digital, dengan mudah kita terkoneksi ke internet, jangan lupa di luar sana juga banyak orang-orang dalam tanda kutip yang mencari kesempatan ingin berbuat jahat. Betul. Ya, itu yang saya maksud dengan kita harus sadar diri juga dengan yang namanya information security. Nah, ini jadi pesan sponsor lagi nih betul, saya. Pak. Betul, Pak. Information security, kebetulan kan saya memang mengelola IT ya. Nah, ini sekaligus saya berpesan kepada teman-teman semua di LJS Bersatu ini nih, bahwa kesadaran diri atas pemanfaatan teknologi informasi, selain kita harus memanfaatkan itu, artinya kita juga tadi ya, kalau ibaratnya di dunia itu kan browsing gitu ya, kita Betul. namanya surfing ya. Surfing. Dengan kita surfing di atas teknologi yang ada, tapi kita juga harus selalu waspada atas kesempatan-kesempatan atau jangan sampai kita lengah yang berpotensi adanya gangguan yang diakibatkan dari pihak luar yang mencari-cari celah. Betul. Nah, ini apa sih maksudnya? Kok bulat-bulat gitu? Enggak, paling gampangnya gini, hati-hati dengan serangan virus. Wah, itu kan? Iya. Paling gampang gitu. Kalau kita pikir, wah dengan teknologi kita bisa connect internet, kita bisa buka browsing bebas gitu ya. Betul. Nah, terus ada ini website yang menarik nih. Ya katakan ada permainan online yang menjanjikan sesuatu nih, ada reward, ada bisa dapat apa gitu. Kita main klik aja. Nah, itu kan kita nggak tahu apa yang kita klik. Tiba-tiba ternyata link yang diklik itu membawa kita ke suatu site, ataupun juga ada istilahnya bahasa ininya teknisnya adalah bisa jadi disusupi malware. Atau dia menanam suatu, ini agak teknis ya, menanam suatu bot ataupun software kecil gitu ya, sehingga dia bisa meremote server perangkat kita. Wah, itu bayangkan kalau kita cuma sebagai hura-hura personal ya, ya udah nothing tulus kan, paling-paling error jadinya. Tapi kalau kita bekerja di lingkungan perusahaan, di mana kita dipercaya untuk memegang data-data perusahaan, yang konfidensial apalagi Pak, transaksi kan kita lewat. Betul. Ini kan perangkat kan, kemudian kita juga membuat dokumen bikin di situ gitu kan.
kalau itu sampai ada orang luar yang bisa menyusup, bisa macam-macam motivasinya, dia bisa bermotivasi merusak. Benar. Nah, dengan rusaknya itu kan kita jadi breakdown istilahnya kalau bahasa di operation ya breakdown ya. Jadi operation terhenti, pasti kerugian. Betul. Yang lebih bahaya lagi apa? Dia stealing, nggak cuma ngerusak tapi dia mencuri. Gitu ya, mencuri untuk apa? Bisa dia jual. Nah kemarin kan rame-rame ya apa? Kebocoran data. Itu ada oknum yang wah anonimus yang pakai topeng rame itu, gitu Pak. ya. Iya, Pak. Rame itu, Pak. Ya, udah nggak usah disebutin deh, udah banyak di media diulas gitu ya. Udah rame itu, Pak. Nah, itu kita harus hati-hati kalau sampai kita sampai bocor, sampai itu bisa keluar sampai ke kompetitor. Kalau kita bahasa kita kan di company apa sih yang kita harus jaga? Jangan sampai data-data kita jatuh kepada kompetitor. Gitu kan? Itu yang harus dijaga. Kesadaran itu. Nah, rasanya itu sih jadi pisau bermata dua tadi ya, ingat. Kita gunakan teknologi ini dengan segala kemudahannya, tapi tetap harus apa? Waspada. Harus waspada. Waspada akan risiko-risiko yang bisa mungkin saja terjadi. Diterima, betul, Pak. Nah, untuk itu kita tetap harus mengupdate diri, membuka diri. Tadi kalau dibilang gimana sih kita harus open, kita harus mau mendengarkan kan suka ada ini nih broadcast bahwa kesadaran mengenai security. Ayo kita terapkan, jangan lupa mengganti password, memasang screen saver, kemudian juga membackup data gitu ya. Iya, Pak. Itu semua kita lakukan dengan kesadaran bahwa teknologi yang membantu kita harus melindungi karena kita menggunakan ini dalam konteks kita bekerja mengelola informasi yang mana informasi itu sangat valuable. Itu sih Mas Dava. Luar biasa. Jangan lupa itu. Luar biasa sekali pesan dari Pak Henry. Ini kalau misalnya aku review ya teman-teman. Benar, teknologi itu seperti pisau bermata dua ya Pak. Bisa berbuah baik, bisa juga dia bersifat buruk. Yang aku tangkap juga dari pesan Pak Henry ini sangat bagus gitu Pak. Yang aku tangkap ya Pak ya. Jadi teknologi itu bisa dibilang suatu tools untuk mempermudah kerjaan kita, tapi jangan sampai kita juga dibodohi oleh teknologi, betul Pak. Kita harus menjadi pengguna teknologi yang pintar. Kalau tadi kan mungkin di dunia perusahaan gitu ya, ada sifatnya confidential dan lain sebagainya, jangan sampai terstealing oleh orang lain, betul Pak. Kalau misalnya balik ke pribadi mungkin Pak ya, kita harus tahulah yang mana apa yang harus kita lakukan gitu. Semua data kita itu dengan adanya teknologi bisa dibilang terekspos, disimpan oleh suatu pihak. Tidak hanya data pribadi tapi bahkan untuk data transaksi kita, bank dan lain sebagainya pun datanya tersebar gitu Pak. Bisa jadi ada fraud dari satu pihak yang ingin menguntungkan dirinya sendiri kayak gitu Pak. Jadi pesannya sangat luar biasa dari Pak Henry, sangat bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini terakhir Pak, terakhir dari podcast ini. Kita mungkin di UT perputaran tuh kan banyak Pak, perputaran orang masuk dan keluar dan juga milenial semakin banyak. Jadi akan ada komposisi di mana ada setiap generasi itu ada komposisinya di UT. Selain itu juga kita banyak kerja di site dengan bisa dibilang sinyal yang sangat minim gitu Pak. Dari Pak Henry apa sih pesan-pesan kita untuk bisa memaksimalkan digitalisasi yang diterapkan oleh UT, khususnya agar nanti UT Lojanan Sangha ini bisa menggunakan semua fitur-fitur yang untuk sebenarnya mempermudah tools kita, tapi agar teman-teman juga mau untuk menggunakannya dengan open minded dan juga bisa kita gunakan sebagai tools akselerasi kita di industri ini gitu Pak. Iya, baik, menarik ini. Tadi sempat disinggung generasi ya, valid yang Mas Dava sampaikan. Di UT ini kita saat ini lintas generasi ya, dari generasi boleh dibilang generasi X gitu ya, yang lahirnya ya seperti angkatan saya dan senior saya gitu ya, masuk generasi Y dan bahkan sekarang sudah masuk generasi milenial dan nanti nggak lama lagi ada generasi zilenial gitu ya, banyak generasi apa segala. Nah intinya apa? Intinya adalah kita harus saling terbuka tadi ya, memahami karakteristik masing-masing generasi, tapi justru kita harus menggunakan itu sebagai kekuatan gitu ya. Jadi jangan melihat perbedaan antar generasi ini yang menjadi kita tidak bisa bersatu, tidak bisa berkomunikasi. Jangan jadi batasan ya. Ingat ya, kita kan juga salah satu yang kita sedang canangkan ini adalah bagaimana kita bisa
mengakomodasikan DEI ya. Betul. Diversity, Equity, dan Inclusion ya. Nah, bagaimana kita bisa saling menerima kekuatan dan kelemahan dari masing-masing generasi, tapi justru kita manfaatkan itu dengan saling mengisi, ya, dengan saling memberikan masukan ya buat improvement. Nah, kalau tadi dikaitkan bagaimana dengan digitalisasi, tentunya improvement yang kita saling komunikasikan itu lagi-lagi saling menguatkan ya untuk kita gimana bisa manfaatkan digitalisasi tadi untuk kemudahan kita bekerja gitu. Jadi jangan sampai itu menjadi hambatan. Sekali lagi ya tadi di job site dan segala itu pasti akan terus berkembang. Tadi saya sempat cerita-cerita ya. Betul, Pak. Zaman dulu koneksi sangat terbatas. Job site pun komunikasi dulu pakai radio gitu ya. Iya, Pak. Sekarang sudah bisa pakai internet, wifi dan sebagainya. Itu suatu kemudahan yang kita bisa nikmati. Betul. Nah, itu harus dipadu-padankan dengan tadi masalah people. Jadi people, teknologinya sudah ada. Ya tinggal kita gimana memanfaatkan ini buat kita bisa terus belajar, mengembangkan kompetensi kita. Ujung-ujungnya apa sih? Bagaimana kita bisa berkontribusi maksimal bagi kemajuan UT tercinta ini. UT tercinta, betul, luar biasa. Luar biasa, gitu. Terima kasih Pak Henry, pesan-pesan yang sangat bagus untuk kita insan UT Loajanan Sanga kayak gitu. Jadi mungkin pesan yang paling memekat gitu ya. Untuk UT Loajanan Sanga, kita harus bisa menerima segala teknologi yang diberikan UT. Teknologi apapun itu sebenarnya tujuannya baik, betul kan Pak? Ya. Untuk transparansi, juga untuk bisa dibilang sistemasi yang bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Improvisasi dan juga akselerasi teknologi untuk industri. Jadi pesan dari Pak Henry sangat luar biasa, teman-teman bisa catat, teman-teman bisa tanam dalam hati gitu Pak. Ya. Nah, dan jangan berhenti sampai catat. Dilakukan, itu yang kadang kita lupa Pak ya, udah diingat, udah dicatat tapi tidak dilakukan. Nah, dilakukan. Jadi apapun nanti ada update teknologi, apapun ada update improvisasi ataupun ya semua berhubungan digitalisasi dan inovasi. Jangan lupa. Yang berinovasi tidak hanya HO, berinovasi tidak hanya CST. Kita semua berhak berinovasi. Pasti. Dari titik terendah. Kalau ada inovasi, kalau ada saran harus disampaikan dan dilakukan. Itu, ya. Betul Pak. Luar biasa, kali ini wadah bekesah dengan Pak Henry. Terima kasih banyak Pak Henry. Sama-sama. Insight yang luar biasa, semoga bisa berguna buat UT Loajanan Sanga ke depannya. Pasti berguna dong Pak, pasti berguna. Terima kasih juga udah berkunjung di Loajanan. Semoga Pak Henry nanti kalau mau main-main lagi lah Pak kesini. Siap. Terima kasih juga ya penyambutannya di Loajanan Sanga ini ya, luar biasa ya. Ini kebetulan kita di studio juga hadir bersama Pak Samino Pak Samino, SM tercinta kita hadir sebelah sana Pak Samino. Ada. Iya, oke itu aja mungkin. Terima kasih buat penyambutannya. Terima kasih Pak Henry, terima kasih Pak Samino dan kru-kru yang ada di belakang. Ini ramai sekali Pak, ramai sekali ini, ramai sekali. Betul, mantap. Oke, mungkin itu aja podcast kita kali ini. Semoga bisa teman-teman resapi dan dicatat dan jangan lupa untuk dilakukan Pak. Oke, itu aja. Terima kasih untuk wadah bekesah kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa.